Ternyata selama ini papa frustasi. Papa mikirin masalah keluarga, tapi papa nggak pernah mau terus terang sama keluarganya. Papa memikul semua beban itu sendirian. Sampai akhirnya papa mengakhiri hidupnya sendiri. Maafin aku, Pak. Saya rasa itu sia-sia aja. Dr. Romeo, Mbak Alisa, rekaman video konsultasinya hanya sampai di situ. Jadi jika saya simpulkan, bahwasanya Pak Baskara ini mengalami tekanan yang berat dalam hidupnya. Kasihan papa. Ternyata selama ini dia mikirin mama, mikirin aku dan juga Karangga. Tapi kenapa papa nggak pernah mau cerita sama keluarganya? Mbak Alisa, mohon maaf sebelumnya. Kejadian seperti ini itu sering terjadi di kalangan khalayak. Jadi di saat seseorang memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap keluarganya, terhadap rumah tangganya, maka orang tersebut akan menjadi one man show. Dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri dan dengan caranya sendiri. Sampai di akhir hidupnya pun, papa sendirian. Gak ada satupun anggota keluarga yang nemenin beliau. Apa aku udah salah menilai papa? Ini pasti salah paham deh. Dan kamu tahu selama ini papa lagi ngejalanin penyelidikan soal yoga. Kenapa kamu nggak pernah kasih tahu papa kalau kamu itu ternyata sekarang udah tahu kalau kamu itu anaknya Heru? Karena aku takut, Pak. Aku takut papa yang ngelakuin kejahatan. Dan aku juga perhatikan. Sikap papa ke aku akhir-akhir ini berubah, Pak. Itu kenapa? Papa nggak pernah ngelakuin hal-hal kotor seperti yang kamu duga. Papa gak usah bohong. Aku punya bukti kuat. Dan aku juga tahu. Papa punya syarat adopsinya aku. Dan itu ditandatangani sama papa sendiri. Aku juga tahu. Papa udah ngebar Pak Heru. 25 tahun yang lalu. Ram, itu semua nggak bener. Papa nggak ngerti soal adopsi. Yang adopsi kamu itu mama kamu. Di situasi terdesak seperti ini, papa masih bisa menyalahkan orang lain. Papa kami hitamkan mama, itu istri papa sendiri, Pak. Loh, nggak gitu, Rom. Bukan begitu maksud papa. Pak, udah. Aku udah gak percaya sama papa. Kalau emang semua omongan aku salah, papa tinggal buktikan ke aku. Papa bisa buktiin kamu salah paham, Rom. Apa aku salah menilai papa kemarin? Apa seharusnya pertengkaran itu gak terjadi? Sehingga papa gak akan seperti ini sekarang. Ternyata selama ini papa frustasi. Papa mikirin masalah keluarga, tapi papa nggak pernah mau terus terang sama keluarganya. Papa memikul semua beban itu sendirian. Sampai akhirnya papa mengakhiri hidupnya sendiri. Maafin aku, Pak. Mbak Alisa, Dr. Romeo, saya sangat mengerti apa yang kalian rasakan saat ini. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Dr. Romeo dan Mbak Alisa ini bisa saling menguatkan satu sama yang lainnya. Jangan pernah menghadapi masalah yang seperti ini dengan cara sendiri-sendiri. Pak Baskara sekarang sudah nggak ada. Orang yang sudah mengkhianati ayah, yang sudah ngebunuh ayah. Tapi aku nggak tahu kenapa. Apa yang kurasain, kenapa aku tidak merasa lega ya? Seperti ada sesuatu yang belum tuntas. Ayah, ibu, apa yang harus aku lakuin sekarang?
Kenapa aku bisa kayak gini? Mbak Lisa kenapa tuh, kok Mbak Lisa kayak marah-marah sama Romeo? Sayang, kamu kenapa? Kok Mbak Lisa marah-marah sama kamu? Tadi aku sempat nasihatin dia supaya dia menjauh dari pergaulan yang salah. Tapi dia malah marah-marah. Aku cuma takut aja setelah kepergian papa nggak ada lagi yang nasihatin dia. Aku rasa Mbak Lisa seperti itu karena dia masih belum bisa terima. Iya, dia masih belum bisa menerima kenyataan juga kalau papa itu bunuh diri. Tapi maaf ya sayang, sebenarnya aku sepemikiran juga sama Mbak Lisa. Karena menurut aku nggak logis aja seorang Pak Baskara bisa memilih jalan seperti ini. Tadi kamu ketemu dokter bilang apa soal Pak Baskara? Tadi aku diliatin video konsultasinya papa sama psikiater itu. Di video itu emang papa kelihatannya sangat tertekan. Papa cerita soal masalah perselingkuhannya mama. Papa cerita soal masalah aku, Mas Rangga, dan Alisa juga. Aku ngerasa bersalah aja. Aku sebagai salah satu anaknya papa. Tapi aku malah bikin papa stres. Kamu jangan nyalahin diri kamu. Bukan kamu kok yang salah. Aku ngerti kok perasaan kamu sayang. Aku tahu betapa sedih dan sakitnya ditinggal sama orang yang kita sayang. Aku tahu papa aku tuh ngelakuin hal yang kejam sama ayah kamu. Tapi aku sedih aja. Kenapa papa aku harus meninggal dengan cara seperti ini? Padahal selama ini papa itu selalu sayang sama aku dengan tulus. Iya sayang. Opa, Kayla kangen sama Opa. Opa, Kayla pengen banget ketemu sama Opa. Tapi Opa udah gak ada. Kenapa aku nggak berpikir panjang ya sebelum ngelakuin itu? Sekarang Kayla jadi sedih karena kehilangan opanya. Tapi papa memang pantas untuk disingkirkan. Selama ini papa selalu jahat dan semena-mena sama aku. Padahal aku adalah darah daging dia sendiri.
Sini, peluk papa. Kalau kangen sama Opa. Sama sayang.